Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sonia Linda Wibowo dari 3A D3 Teknik Kimia. Dalam video kali ini kita akan membahas studi kasus perhitungan raca massa dan raca energi pada main plant. Perusahaan Blue Ribbon berencana membuat alkohol komersial dengan proses yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah PFD dari perusahaan Blue Ribbon yang ingin membuat alkohol komersial. Dengan bahan baku diumpankan melalui penukar panas, di mana dipanaskan sampai suhu 170 derajat Fahrenheit. Produk atas konfraksinasi 1 atau stil 1 mengandung 60% alkohol dan produk bawahnya tidak mengandung alkohol. Alkohol 60% selanjutnya difraksinasi menjadi alkohol 95% pada kolom fraksinasi 2 dan produk bawahnya mengandung 100% air murni. Kedua kolom fraksinasi beroperasi pada rasio reflux 3:1 dan panas disuplai dari dasar kolom menggunakan uap. Air kondensor yang tersedia adalah pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Ada perusahaan Blue Ribbon yang ingin membuat alkohol dengan bahan baku 80% alkohol, 80% air, 10% alkohol, dan 10% organik material yang diumpankan ke grain mass. Selanjutnya, nantinya akan difraksinasi dengan ada dua kolom distilasi. Distilasi pertama dihasilkan 60% alkohol yang kemudian akan difraksinasi lagi di kolom kedua dan diinginkan hasilnya 95% alkohol. Dan kedua kolom fraksinasi ini beroperasi pada rasio reflux 3:1. Nah, mari kita hitung neraca massa dan neraca panas dari tiap-tiap alat. Kita akan mulai dengan neraca massa, perhitungan neraca massa. Pertama yaitu perhitungan neraca massa. Nah, alat pertama yaitu tadi ada massa grain mass. Nah, diketahui di soal yaitu alkoholnya sebesar 10% atau 0,1, kemudian airnya 0,8 yaitu 80%, kemudian organik materialnya 10% atau 0,1 dengan massa fitnya yaitu 10.000. Sehingga 0,8 dikalikan 10.000 ketemu 8.000, kemudian 10.000 dikalikan 0,1 ketemu 1.000. Nah, dikarenakan pada grain mass ini tidak terjadi perubahan massa karena hanya separator saja, maka tidak ada perubahan massa, sehingga aliran input dan outputnya sama, tidak terjadi perubahan massa. Nah, sehingga massa di input dan output sama dan sudah balance, yaitu sama-sama 10.000 pound per jam, 10.000 pound per jam. Kita masuk ke neraca massa untuk alat yang kedua, yaitu heat exchanger 3. Dimana tadi setelah dari grain mass masuk ke heat exchanger yang ketiga, yaitu dengan fraksi massa airnya 0,8, kemudian 0,1 sama ya. Jadi aliran dari grain mass menuju ke HE3. Nah, lagi-lagi di HE3 ini hanya terjadi perubahan fase dan suhu. Jadi tidak ada perubahan massanya. Maaf, hanya ada perubahan suhu, jadi tidak ada perubahan massa. Sehingga massanya juga tetap masih 10.000 untuk massa totalnya, dan juga fraksi massanya masing-masing 0,8 untuk air, 0,1 untuk alkohol, dan untuk organik material 0,1, sehingga komponennya juga tetap sama. Kita masuk ke menara neraca massa untuk menara atau kolom fraksinasi yang pertama atau stil pertama. Nah, di sini ada 4 aliran, yaitu yang pertama dari HE3 yang akan menuju ke kolom fraksinasi 1, dan kemudian yang masuk yaitu dari reflux menuju ke kolom fraksinasi 1, selanjutnya yang keluar yaitu produk bawah atau bottom, dan yang keluar yaitu aliran dari sini, overheat ini. Di sini yang keluar yaitu hasil distilasi atau distilatnya yang menuju heat exchanger. Jadi yang ditinjau adalah aliran 1 dari heat exchanger 3, kemudian bottom, kemudian reflux, dan aliran yang menuju ke heat exchanger 1. Nah, di sini kita akan mulai dari inputannya. Inputannya tadi sama dari HE3 ini, yaitu 0,8, fraksi massanya sama, 0,1, 0,1, masih massanya yaitu 10.000 pound per jam. Nah, dikarenakan kita kan belum tahu di reflux-nya ini massanya berapa, kemudian ada fraksi massa untuk etanol dan airnya berapa, sehingga kita bisa hitung reflux ini dari
heat exchanger karena hasilnya dari hasil distilasi atau distilatnya ini kan menuju heat exchanger. Nah, mari kita menuju ke perhitungan massa dari heat exchanger terlebih dahulu untuk mengetahui massa dan fraksi massanya di reflux sehingga masing-masing aliran ini nanti akan bisa kita hitung. Kita akan menuju ke heat exchanger 1. Kita mulai dari heat exchanger 1 untuk menghitung atau untuk mengetahui massa reflux yang menuju ke kolom distilasi 1. Nah, diketahui bahwa alkohol yang menuju ke heat exchanger 1 ini mengandung 60% alkohol dan 40% air. Nah, untuk masanya itu sama dengan yang ada di V. Tadi di V diketahui yaitu pada alkoholnya sebesar 1000 pon per jam. Sama, berarti pada HE juga 1000 pon per jam. Nah, selanjutnya kita akan bergerak untuk menghitung ke massa airnya terlebih dahulu dengan menggunakan perbandingan fraksi yaitu 0,4 dibagi 0,6 dikalikan 1000, ketemulah 666,667. Kemudian bagaimana untuk menghitung massa reflux pada neraca pada kolom distilasi 1. Nah, diketahui pada soal yaitu kedua kolom beroperasi pada rasio reflux dengan perbandingan 3:1 sehingga 3 itu menuju ke reflux dan 1 yaitu menuju ke heat exchanger 1 ini. Nah, jika di heat exchanger 1 ini diketahui massa inputnya sebesar 1000, maka pada reflux yaitu dikalikan 3, berarti 3 kalinya dari heat exchanger 1 yaitu 3000. Itu untuk komponen alkoholnya. Nah, untuk airnya sendiri juga sama, yaitu dikalikan 3, yaitu 3 kalinya dari heat exchanger 1, 666,667 dikalikan 3, ketemulah 2000. Untuk massa reflux yang menuju ke kolom distilasi 1 untuk air. Kita kembali ke perhitungan stil 1. Nah, di sini. Tadi 3:1 ya, berarti 1000 3 kalinya reflux yaitu 1000 dikalikan 3 ketemu 3000. Untuk H2O juga 666,667 yang menuju ke heat exchanger 1 dikalikan 3 sesuai dengan rasio refluxnya didapatkan nilai 2000. Lalu jumlah massa ini ditotal sehingga ketemulah 5000. Nah, ketemu 5000 ini maka kita bisa mencari fraksi massa untuk H2O dan C2H5OH yaitu dengan cara untuk H2O maka massa komponen dibagi massa total ketemu fraksi massa 0,4 dan 3000 untuk alkoholnya yaitu massa komponen yaitu 3000 dibagi 5000 ketemu 0,6. Nah, selanjutnya langkahnya kita bergerak untuk menghitung ke overhead. Nah, kita lihat di gambar yaitu overhead ini terdiri dari aliran reflux dan juga ke heat exchanger 1. Sehingga untuk menghitung overhead maka overhead sama dengan reflux ditambah heat exchanger. Nah, di sini refluxnya tadi sudah dihitung yaitu 2000. Kemudian ditambahkan ke heat exchanger untuk air tadi massanya reflux 2000. Kemudian ditambah yang menuju ke heat exchanger 1 di HE1 di perhitungan HE1 yaitu 666,67 ditambah 2000 ditambah 666,67 hasilnya 2666,67. Begitu pula dengan alkohol juga reflux ditambah pada reflux ditambah heat exchanger 1. Jika di sini ada 3000 ditambah dengan 1000 yang menuju ke heat exchanger 1 didapatkan hasilnya 4000. Nah, kita total sehingga didapatkan hasilnya yaitu 6.666,67. Nah, untuk menghitung bottomnya, kita bisa menghitung bottom ini, massa dari bottom ini dengan cara yaitu input min output, yaitu 8.000 ditambah 2.000 dikurangi 2.666. Ketemulah massa dari bottom yaitu 7.333,33. Begitu juga pula ini 1000-nya yaitu karena memang organik material ini langsung menuju ke bottomnya ya, jadi 1000
tidak ada pengurangan, langsung 1000, di sini juga sama dengan 1000. Sehingga ini bisa ditotal, hasilnya 8.333. Kita bisa mencari fraksi massa di aliran bottom untuk H2O atau air dan organik materialnya, yaitu dengan neraca massa komponen dibagi neraca massa total. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan hitung neraca massa di input dan outputnya. Nah, input dan outputnya ini sudah menunjukkan balance. Keadaannya sudah balance, berarti sudah benar. Nah, kita menuju ke neraca massa kondenser 1. Nah, inputannya ini tadi sesuai dengan aliran sebelumnya ya, yaitu mengandung 60% alkohol dan 40% air. Sehingga masanya juga sama, totalnya sama. Kemudian pada kondenser ini tidak terjadi perubahan massa. Massanya tetap. Yang ada hanya ada perubahan fase dan perubahan suhu. Nah, begitu pula untuk outputnya di heat exchanger 1. Untuk inputnya tadi sudah dibahas ya, karena berkaitan dengan stil 1. Nah, untuk outputnya juga sama. Tidak terjadi tidak ada perubahan massa, massanya tetap. Seperti itu, sehingga sama, sudah sama-sama balance. Untuk meninjau neraca massa di stil 2 ini alurnya sama, yaitu alurnya sama dengan perhitungan neraca massa di stil 1. Yang pertama, kita tahu bahwa dari heat exchanger 1 ini masuk ke kolom fraksinasi yang kedua atau stil 2 ini, sehingga sama ya, yaitu alkoholnya mengandung 60%, 60% alkohol, kemudian airnya 0,4 atau 40% dengan massa 1000 dan pada air 666,667. Kemudian kita total. Nah, untuk menghitung reflux, nah ini sama alurnya, yaitu kita hitung dari heat exchanger yang kedua ini. Yang membedakan yaitu antara kolom distilasi 1 dan distilasi 2 ini, produk atas dari distilasi 2 itu mengandung 95% alkohol dan 5%-nya air. Sedangkan di kolom distilasi yang pertama tadi kan 60% alkohol dan 40% air. Sehingga untuk alurnya sama, akan tetapi untuk fraksi massanya berbeda. Nah, kita akan menuju ke neraca massanya heat exchanger yang kedua ini untuk mengetahui massa reflux dari komponen reflux yang masuk ke kolom fraksinasi kedua. Kita menuju ke heat exchanger. Nah, ini heat exchanger-nya sama, yaitu yang masuk ke heat exchanger sebesar 1000 pound per jam. Mengandung 95% alkohol, sehingga untuk mencari massa airnya juga menggunakan perbandingan fraksi massa, yaitu 0,05 dibagi 0,95 dikalikan 1000 didapatkan 52,6316. Nah, setelah didapatkan massa yang masuk ke heat exchanger kedua untuk masing-masing komponen, diketahui di soal, yaitu kedua komponen itu kedua kolom, yaitu di kolom distilasi 1 maupun 2 atau distil 1 distil 2 menggunakan rasio reflux 3:1, sehingga apabila di sini sebesar 1000 ya, jadi di output HE2 ini kan akhir ya, jadi merupakan produk akhirnya dari alkohol ini tetap 1000, yaitu sama dengan feed, sama dengan alkohol yang masuk, sehingga di sini sebesar 1000. Nah, apabila di sini 1000 dengan rasio reflux 3:1, 3-nya milik reflux, 1-nya milik dari heat exchanger 2 ini, sehingga nilai refluxnya yaitu 3 kali dari heat exchanger, berarti 1000 dikalikan 3 sebesar 3000. Nah, kita akan kembali ke perhitungan stil 2. Nah, di sini. Tadi kan sudah dapatkan 3000 kan, 1000 dikalikan 3, 3000. Nah, untuk airnya juga sama, masanya dikalikan 3, yaitu 52 dikalikan 3 didapatkan 157,895. Nah, setelah didapatkan ini, kita total.
kita total massa reflux untuk H2O dan alkohol, maka akan ketemu massa totalnya yaitu 3157,89. Lalu untuk menghitung overheatnya bagaimana? Sama, untuk menghitung overheatnya, maka kita lihat lagi, yaitu overheat terdiri dari reflux ditambah massa yang menuju ke heat exchanger yang kedua. Nah, tadi kan yang menuju ke heat exchanger yang kedua kan sebesar 52, sehingga ketika ditambah dengan reflux ini dihasilkan 210,526 massanya pound per jam untuk overheat. Nah, kemudian sama untuk alkoholnya juga ditambah, yaitu 3000 pada reflux ditambah 1000 yang menuju ke heat exchanger kedua untuk alkoholnya, sehingga didapatkan sebesar 4000. Lalu di total, kemudian untuk mencari fraksi massa pada overheatnya ini, maka kita lakukan yaitu menghitung neraca massa komponen dibagi neraca massa total, ketemulah 0,05, kemudian 4000 dibagi 4210,53, ketemulah fraksi massa dari alkohol pada overheat yaitu 0,95. Kemudian pada bottom, yaitu pada bottom ini didapatkan dari input main output, sehingga untuk massanya pada H2O ini 6666,667 ditambah 157,895 dikurangi 210,526, didapatkanlah sebesar 614,035 di aliran bottom. Nah, tadi di aliran bottom ini kan fraksi massanya sudah satu, karena di soal diketahui pada aliran bottom ini mengandung 100% murni air, sehingga komponen alkohol pada bottom di kolom fraksinasi kedua ini sudah tidak ada, sehingga di aliran bottom hanya ada murni air 100%. Maka kita cek untuk neraca massanya di input dan output untuk mengetahui adanya akumulasi atau tidak. Nah, ternyata sudah balance, berarti ini sudah benar, dan juga untuk masing-masing aliran dan fraksi massanya sudah diketahui. Setelah itu kita akan menuju ke perhitungan di kondenser 2. Nah, pada kondenser 2 tadi dari aliran produk atasnya dari menara kolom distilasi yang kedua, maka akan menuju ke kondenser 2 di overheatnya tadi yaitu 210,526 dan 4000. Jadi ini tinggal memasukkan data input ini didapatkan dari aliran sebelumnya. Nah, karena di kondenser 2 ini tidak ada perubahan massa atau massanya tetap, hanya ada perubahan fase dan perubahan suhu, sehingga outputnya juga tetap ya, yaitu 0,05, 0,95, massanya juga tetap, massa totalnya juga tetap. Kemudian neraca massa menunjukkan balance. Begitu dengan neraca massa pada heat exchanger kedua. Tadi sudah pada outputnya sudah disinggung pada perhitungan stil kedua, dan outputnya juga sama, karena lagi-lagi tidak ada massa yang berubah, massanya tetap. Nah, jadi pada produk ini, kandungan dari alkohol pada feed akan tetap keluar sebesar ini, yaitu pada feed 1000, maka pada outputnya maaf yang di sini yaitu sebesar 1000, sehingga didapatkan massa total yaitu sebesar 1052,63. Kita masuk ke perhitungan neraca energi. Nah, kita mulai untuk menghitung neraca energinya. Setelah tadi sudah menghitung neraca massanya, maka kita juga akan menghitung neraca energi dari studi kasus perhitungan neraca energi pada mini plant dari perusahaan Blue Ribbon yang akan menghasilkan alkohol 95%, alkohol komersial tadi ya. Nah, di sini ada data-data untuk nantinya menghitung neraca energi. Di sini sudah diketahui kapasitas panas dalam wujud liquid ataupun vapor, dan juga lambda heat of vaporization dalam satuan BTU per pound untuk masing-masing aliran. Nah, yang kita tahu di sini kita mulai dari perhitungan neraca energi pada heat exchanger yang ketiga. Nah, neraca energi dari heat exchanger yang ketiga, di sini saya sudah mengcrop gambar dari soal ya.
heat exchanger 3 masuk pada suhu 80 derajat Fahrenheit dan keluar pada suhu 170 derajat Fahrenheit, sehingga didapatkan 90 derajat Fahrenheit untuk delta T-nya. Karena di heat exchanger 3 ini tidak ada perubahan fase, maka yang dihitung adalah calor sensible. Calor yang hanya terjadi perubahan suhu, tidak ada perubahan fase. Masanya 10.000 ini kita dapat dari neraca massa. Nah, di sini kebetulan ada keterangannya itu 10.000 feet. 10.000 pound per jam untuk fitnya. Kita kalikan, karena ini rumus calor sensible yaitu M kali Cp kali delta T. Hasilnya yaitu 10.000 dikalikan 0,96. 0,9 ini adalah kapasitas panas yang kita peroleh dari slide sebelumnya, yang berisi kapasitas panas, kemudian heat of vapor-nya kita bisa dilihat di slide sebelumnya. Nah, lalu kita hitung, kita kali 10.000 dikali 0,96 dikali 90 ketemulah 864.000 BTU per jam. Ini adalah kalor yang diserap. Kemudian kalor lepasnya juga sama, karena di heat exchanger ini kan terjadi pertukaran panas. Nah, kalor serapnya yaitu di sini menyerap 864.000 BTU per jam. Nah, kalor lepasnya dia bertanda minus karena dia melepas panas, sehingga bertanda minus itu 864.000. Nah, diserap sama dengan dilepas, sama 864.000, kemudian dikurangi dengan minus 864.000, maka menunjukkan neraca energi pada heat exchanger 3 ini sudah balance. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Nah, di sini ada stil 1 atau kolom distilasi 1. Nah, kita tambahkan informasinya yaitu F di sini, simbol F yaitu feed, D ialah distilat, itu yang di sini. Kemudian ada distilat di sini, maksudnya yang menuju ke heat exchanger 1 ini ya. Kemudian yang B yaitu produk bottom atau produk bawah. Seperti itu. Kemudian L ini adalah di reflux ini. Nah, ini data-data ini diperoleh dari perhitungan neraca massa sebelumnya. Jadi, kita tinggal ambil beberapa data yang kita butuhkan untuk menghitung neraca energi dari kolom distilasi yang pertama ini. Kemudian lambda alkoholnya yaitu heat of vaporization didapatkan dari soal ya. Kemudian lambda H2O pada suhu 176 derajat Fahrenheit adalah sebesar ini, 992,62 BTU per jam. Maka bagaimana perhitungan neraca energi dari kolom distilasi 1? Kita tinjau masing-masing aliran untuk menghitung neraca energi di stil 1. Ini kita ketahui dari entalpi vapor, kemudian ini adalah entalpi feed, kemudian ini entalpi bottomnya, ini entalpi pada refluxnya, dan ini pada distilatnya. Nah, rumus ini ada di buku Gavin halaman 88, nanti bisa dicek di situ. Nah, untuk masing-masing alirannya tadi sudah ada ya di slide sebelumnya, sudah saya tambahkan. Nah, kemudian rumusnya adalah V kalikan fraksi A, yaitu fraksi alkohol sebesar 0,6, lambda A adalah heat of vaporization-nya alkohol, yaitu sebesar 675, kemudian ada fraksi B, yaitu air, dikalikan heat of vaporization-nya air, ditambah T, min T reference, dikalikan dengan Cp, di mana Cp ini adalah heat capacity dari vapor, yaitu sebesar 0,56. Ada di tabel ini. Sebesar 0,56. Ini, kita menghitungnya di sini, yaitu vapor. Ini hasil dari kolom fraksinasi 1, produk atasnya. Cp-nya 0,56. Nah, di sini. Yang dimaksud dengan HV itu adalah di sini. Kemudian HF adalah yang masuk ke kolom distilasi 1. Masanya juga tadi sudah diketahui. Masanya sudah diketahui 10.000 pound per jam, kemudian heat capacity feed-nya 0,96 dalam fase liquidnya, kemudian T dikurangi T reference-nya yaitu 93, maka dihasilkanlah hasilnya sekian, 892.800 BTU per jam. Begitu pula dengan bottom-nya, yaitu massa dikalikan heat capacity pada bottom, kemudian dikalikan T min T reference, dihasilkanlah angkanya sebagai berikut. Jadi,
perhitungan pada stil ini tinggal menyesuaikan dari masing-masing alirannya. Jika pada reflux maka menggunakan massa pada reflux, kemudian kita cari kita sesuaikan dengan heat capacity-nya, panas kapasitasnya, begitu juga dengan suhu, dan kita gunakan T-reference-nya yaitu pada nilai 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit. Nah, dari situ kemudian kita akan menghitung QC atau panas pada kondensernya. Nah, kita kan sudah meninjau di sini. Yang meliputi stil ini kan yang masuk ke kondenser 1 ini panasnya ya. Kemudian pada aliran bottom, pada aliran masuk, dan juga pada aliran reflux. Nah, oleh karena itu, maka kondenser juga diperhitungkan. Rumus ini ada di buku Gavin, yaitu QC sama dengan HV min HD min HL. Kemudian didapatkan dari sini hasilnya masing-masing HV, HD, dan HL ini reflux ya, simbol dari reflux, entalpi refluxnya. Didapatkan QC-nya sekian, kemudian QB sama dengan QC plus HB plus HD min HF. Tinggal dimasukkan saja sesuai dengan nilai yang sudah kita hitung. Nah, pada neraca energi di stil 1 ini ternyata ada akumulasi. Akumulasi ini dikarenakan adanya steam. Nah, sebesar ini. Jadi, neraca energinya tidak balance. Karena ada akumulasi, karena adanya steam. Seperti itu. Jadi, akumulasi ini merupakan panas dari steam tersebut. Selanjutnya, setelah kita menghitung neraca energi dari stil 1, maka kita menghitung neraca energi ke kondenser 1. Nah, kita lihat gambar berikut. Uap dari hasil distilasi dalam fase vapor selanjutnya akan masuk ke kondenser 1 untuk dikondensasikan menjadi liquid. Oleh karena itu, di sini ada kalor laten yang berperan. Suhunya masih tetap, yaitu masuk berupa fase vapor 176 derajat Fahrenheit dan 176 derajat Fahrenheit. Artinya di sini tidak ada perubahan suhu, akan tetapi hanya ada perubahan fase, sehingga kalor yang dipakai adalah kalor laten. Maka Q serap sama dengan M kali lambda. Q-nya, kemudian masanya dimasukkan, kemudian 675 ini kapasitas panas pada alkohol dengan fraksi masanya 60%, didapatkanlah 4.500.000 BTU per jam untuk Q-nya. Kemudian Q serap sama dengan Q lepas. Nah, kemudian kita Q lepas bertanda minus karena dia melepaskan panas ke dalam lingkungan. Melepaskan panas ke lingkungan. Sehingga ketika kita hitung apakah neraca energinya sudah balance, maka sudah balance. Masuk ke neraca energi heat exchanger 1. Pada heat exchanger 1 ini tidak ada perubahan suhu, sehingga kita akan memakai kalor laten. Masanya sudah diketahui, yaitu dari data neraca massa ya, kemudian dikalikan 675 heat of vaporization dari alkohol. Didapatkanlah 1.125.000 BTU per jam. Lagi-lagi kalor lepas itu bertanda negatif karena dia melepaskan panas ke lingkungannya. Kemudian kita lakukan perhitungan balance atau tidaknya neraca energi pada heat exchanger ini. Nah, jika sudah menunjukkan angka 0 ini artinya sudah balance, yaitu input sama dengan output, Q serap sama dengan Q lepas. Lalu kita akan meninjau neraca energi di stil 2. Pada neraca energi stil 2 ini diketahui komponen-komponennya, yaitu feed yang masuk ke sini ialah masanya 1666,67 pound per jam. Kemudian D ini adalah aliran di distilat yang menuju ke heat exchanger 2. Kemudian B ialah bottom, yaitu yang ada di sini. Kemudian ada L, yaitu yang ada di reflux ini. Kemudian yang ada di V, yaitu yang ada di sini, overheat. Nah, selanjutnya untuk heat of vaporization-nya alkohol yang dilambangkan dengan lambda ini adalah heat of vaporization-nya alkohol pada saat konsentrasinya 95%, fraksi masanya 95%. Kemudian ini lambda H2O pada suhu 172 derajat Fahrenheit dan T-reference-nya yaitu 77 derajat Fahrenheit atau 25 derajat Celcius. Nah,
Neraca energi skill 2 ini perhitungannya sama dengan neraca energi pada skill 1, yaitu kita tinjau dari entalpi vapor, kemudian entalpi feed, entalpi bottom atau HB, entalpi reflux HL, dan entalpi distilat atau HD. Nah, masing-masing komponen dimasukkan sesuai data yang sudah diketahui tadi. Kemudian XDA ini adalah fraksi massa dari alkohol yang keluar dari kolom distilasi kedua atau menara distilasi kedua atau skill kedua 0,95 dan sisanya adalah air. Kemudian di sini ada lambda head of vaporization-nya alkohol pada fraksi massa 95% dan ini air dan ini head of vaporization-nya air pada saat suhu masuk ke kondenser 172 derajat Fahrenheit. T min, T reference, kemudian ini adalah kapasitas panasnya. HF juga sama, M dikalikan CP pada feed dikalikan T min, T reference. Nah, setiap komponen ini akan dimasukkan sesuai data yang sudah diketahui baik dari soal ataupun perhitungan neraca massa. Lalu didapatkan QC-nya sama dengan HV min HD min HL. Sehingga QC-nya ketemu, kemudian digunakan untuk menghitung QP dan selisih antara QC dan QP ini akan terjadi dinamakan akumulasi. Nah, ketidakseimbangan antara input dan output ini dikarenakan adanya steam. Lalu masuk ke neraca energi kondenser 2. Untuk kondenser 2 ini ada dua jenis kalor, yaitu ada kalor sensibel, yaitu artinya terjadi perubahan suhu, dan ada kalor laten, yaitu ada perubahan fase. Pada kalor laten ini ada perubahan fase dari vapor menjadi liquid karena adanya kondensasi. Kemudian untuk perubahan suhunya dari 172 derajat Fahrenheit ke 160 derajat Fahrenheit. Maka untuk menghitung kalor pada neraca energi kondenser 2 ini ada dua kalor, yaitu M kalikan lambda sebagai kalor laten plus M kali CP dikalikan delta T sebagai kalor sensibel. Data-datanya dimasukkan, kemudian kita akan mendapatkan Q lepasnya yang dilepaskan oleh kondenser sebesar sekian. BTU per jam dan kisarannya untuk menyeimbangkan atau untuk menunjukkan bahwa neraca energinya ini sudah balance, dilepas sama dengan diserap. Lalu ke neraca energi heat exchanger kedua. Pada neraca energi heat exchanger kedua ini yang terjadi ialah perubahan suhu dari 160 ke 100 derajat Fahrenheit, maka digunakan kalor sensibel M kali CP kali delta T massanya, kemudian CP-nya di sini ada delta T dan didapatkanlah minus 45.473.68421 BTU per jam. Diserapnya dilepas sama dengan diserap, maka neraca energinya sudah balance. Setelah tadi sudah semuanya dihitung, neraca massa dan neraca energinya sudah ketemu di masing-masing alat dan masing-masing aliran. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.